Nama saya Radia Nugroho, saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta 2019, jurusan Sistem Informasi. Ini ada beberapa histori saya. Kalau misalkan teman-teman juga mau connect, silakan banget. Ini ada di LinkedIn Radia Nugroho dan di GitHub ini /Magino. Kalau misalkan dari awal, saya itu mulai organisasi ya, sebelum saya dapat data analis intern di Kompas, itu saya dulu marketing staff di UKM, UKM-nya itu UKM ISEC. Kalau misalkan teman-teman tahu, kalau misalkan teman-teman ada yang nggak tahu, boleh googling ISEC itu apa gitu. Nah, ini salah satu branch-nya ISEC itu buka di UPNVJ. Saya mulai itu tahun 2020 sebagai staff 1 tahun, lalu lanjut tahun 2021 sampai 2022. Nah, di tengah-tengah saya sebagai marketing team leader itu, saya juga udah mulai nyari intern gitu kan. Saya juga kebetulan kemarin diterima di Kompas ya, dan bertemu Mas Ari gitu. Nah, itu saya mulai itu bulan Agustus tahun 2021 dan berakhir kontraknya itu Februari 2022, which is 2 bulan lalu. Terus waktu saya di Kompas itu, saya sebenarnya juga part time, jadi business analyst intern juga di automotive company. Dan itu cuma sebulan doang, karena saya juga apa namanya, kontraknya juga segitu ya, nggak lama-lama juga. Terus sekarang juga jadi data analytic intern juga di market research agency. Kalau misalkan penasaran boleh ke LinkedIn saya aja, saya nggak bisa nyebutin sini gitu ya. Itu aja sih perkenalan dari saya, salam kenal teman-teman, terima kasih. Mungkin lanjut. Nah, ini apa sih kira-kira yang hari ini saya mau sampein ya ke teman-teman, maksudnya mau saya sharing gitu ya. Pertama itu mungkin ada data analitik facts and short definition gitu. Saya mau share satu slide aja, nggak banyak-banyak. Nah, mungkin di sini lebih ke deep down ke dua poin ini, tips how to get internship as data analyst, mulai dari learning basic skill-nya, terus ada CV tips-nya, terus kayak facing case study and interview. Mungkin itu saya bisa nanti bakal sharing-sharing di slide berikutnya. Dan terakhir ada case in data analytics, di mana di sini ada hal menarik yang buat teman-teman mungkin bisa tahu dan dapat insight-nya di sini. Mungkin without further ado aku lanjut ya. Kalau misalkan saya ngomong kecepatan, boleh di-chat ya Kak kecepatan gitu, pelan-pelan gitu ya. Nah, pertama mungkin aku memulai dari data analytic fact and short and definition. Untuk data analytic role fact sendiri itu ini fakta ya yang saya temukan di banyak artikel. Di tahun 2020 itu data analyst will be in high demand in companies around the world, dan emang benar di mana-mana itu company sekarang udah mulai nge-hiring data analyst, mungkin kayak business analyst juga, business intelligence ya, sebenarnya sama 11-12, hanya labelingnya aja mungkin yang dan job desk-nya sedikit berbeda gitu ya. Terus juga di data analyst grown sixfold compared to 5 years ago, ini maksudnya 5 tahun lalu itu nggak sebanyak sekarang gitu loh, dan growth-nya itu udah lumayan naik tinggi gitu. Dan memang karena pandemi ini sekarang orang itu mulai berubah behavior-nya gitu ya, dan apa namanya, behavior mereka itu butuh di-track sama di-analyze gitu. Jadi perusahaan tuh supaya nggak rugi terus dan kayak bisa ngikutin perkembangan zaman seperti sekarang itu kan, pandemi kemarin juga ya, itu mereka membutuhkan seorang data analis gitu. Nah, data analis sendiri itu apa sih? Data analis itu menurut saya sendiri ya, itu seorang individu yang meneliti data menggunakan software analisis data. Nah, dari analisisnya itu yang mereka dapat itu dipakai untuk kebutuhan perusahaan atau klien ya, dalam membuat keputusan penting berdasarkan insight dan visualisasi in term of dashboard or report for specific purpose gitu. Jadi ini tuh sebenarnya data analis tuh sebenarnya ngapain sih gitu kan? Cuman bikin dashboard doang, report doang enggak, ternyata mereka tuh juga nyari insight, dan insight-nya itu ditampilkan dalam bentuk dashboard dan report. Biasanya itu ke manajerial level atau klien yang membutuhkan gitu. Nah, itu short definition sama fact-nya aja, mungkin aku lanjut. Nah, pertama aku mau ngebahas ini dulu sih, privilege major yang bisa gampang gitu mendapatkan role sebagai data analyst gitu. Nah, tapi dari 4 major ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan disadvantage major seperti art, educational, atau social, atau law, literature dan banyak lainnya gitu. Itu nggak menutup kemungkinan gitu. Maksudnya becoming data analyst itu di sini maksudnya jurusan yang dimana sering menggunakan teknologi ya, maksudnya yang privilege major maaf,
itu yang sering menggunakan teknologi seperti mungkin programming language atau mungkin BI tools itu mungkin sering dipakai di privilege manager, tapi yang disadvantage manager ini nggak menutup kemungkinan di sini maksudnya gitu. Uh, apa namanya? Kalau misalkan teman-teman nanya-nanya ya, gimana sih jadi data analis tanpa pengalaman kerja di jurusan yang tepat gitu ya, tanpa di 4 jurusan ini, itu sebenarnya bisa banget. Langkah pertama teman-teman itu mungkin adalah mengasah keterampilan data ya, keterampilan data yang relevan gitu. Maksudnya di kemudian itu teman-teman bisa mendemonstrasikannya secara publik dengan membuat suatu portofolio gitu. Nah mungkin teman-teman bingung ya, portofolio itu kayak gimana gitu kan ya. Dimulai dari apa, kalau misalkan saya belum punya basic skill-nya itu, saya harus mulai dari mana sih? Ya, nah, sini saya mau sharing juga sih. Eee, Singkat cerita, saya itu juga dulu di Isaac itu belum, waktu saya masih organisasi itu saya belum tahu, mau berkarir di bidang apa gitu. Waktu saya di marketing saya mikir, masih, kayaknya pengen digital marketing deh, kayaknya pengen jadi sistem analis deh gitu deh. Belum sempat pikiran tuh mau jadi data analis kan. Mungkin aku lanjut juga deh. Nah, waktu organisasi itu aku, sempet banget nih ngasah soft skill ini gitu. Nah, mungkin inilah yang bisa membangun diriku itu, tiba-tiba melirik seorang karir data analis gitu. Waktu itu aku lihat di LinkedIn kayak, the most high demand job, for 2020 gitu ya, itu, mulai dari data gitu, data and artificial intelligence itu. Nah, yang data ini mulai menarik perhatianku sih, waktu itu kan, lagi booming-nya data science ya. Tapi saya data science tuh kurang berminat, jadi kayak ada level di bawahnya gitu, bukan level di bawahnya sih, kayak 11-12 ya data science tapi namanya data analis gitu. Nah, apa sih kira-kira yang soft skill yang bisa dipelajari dulu ya dari basic itu, dari seorang data analis, itu mulai dari analytical thinking dan business acumen gitu. Yang ketiga ini critical thinking, problem solving, sampai presentation and communication skill. Nah, ini soft skill yang mungkin teman-teman bisa pelajari secara mungkin ikut kompetisi atau otodidak gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk hard skill-nya sendiri, itu, yang kupahami ya, seorang data analyst itu setidaknya bisa atau enggak familiar dengan Excel atau spreadsheet. Nah, ini ya paling muluk lah kalau misalkan, teman-teman itu mau mulai berkarir data analyst, cobalah, buka Excel gitu lah, buka CSV atau mungkin, XLS, file, dan kalau misalkan punya data yang, unclean ya misalkan, itu bisa, iseng-iseng cleansing di situ menggunakan Excel. Dan yang kedua itu hard skill-nya itu yang paling wajib ya dimiliki oleh seorang data analyst itu, SQL atau Structured Query Language. Nah, ini yang di mana tadi itu yang privilege major seperti mungkin IT atau bisnis itu, sering make dah, yang sering apa namanya, sering, belajar ini gitu. Tapi ya sebenarnya SQL ini bisa dipelajari oleh siapapun gitu, nggak harus, orang-orang itu gitu kan. Sebenarnya banyak banget di luar sana itu kayak, di website-website seperti, W3 School itu menyediakan, dokumentasi, SQL dan mudah dipelajari gitu. Dan yang ketiga itu untuk hard skill-nya itu analytic skill, cukup deskriptif aja. Tadi, maksudnya deskriptif ini di sini tuh, maksudnya kita tuh bisa menganalisis sebuah tren data, misalkan, datanya ini, ada 1.000, terus waktu kita jadikan visualisasi kayak mungkin bar chart atau, line chart itu apakah trennya naik atau turun. Nah, itu di situlah, analytic skill kalian tuh diasah gitu. Oh ini, barnya naik berarti, ini tuh, trennya naik ya, positif gitu ya, atau enggak, bisa jadi, negatif juga sih karena mungkin, kalau misalkan kasus, seperti Covid itu naik, ya berarti kan ibaratnya, itu penularannya semakin banyak dan jelek kan ya gitu, atau mungkin kalau penjualan semakin naik ya semakin baik gitu kan. Ada juga median modus dan, mean, ya itu, termasuk dalam analytic skill untuk deskriptif juga. Nah terus, yang keempat itu data visualization. Ini ada software-nya di bawahnya, mungkin, teman-teman pernah dengar apa itu Power BI atau Tableau atau Data Studio. Teman-teman bisa banget, belajar dari, ketiga ini, kalian boleh pilih salah satu aja. Tapi yang, saya saranin sekarang tuh mungkin Tableau ya, Tableau itu, open source, dia gratis, buat pelajar pun juga ada gitu, maksudnya buat mahasiswa juga ada, kalian bisa download, gratis banget. Itu, kalau misalkan memang kebutuhannya kan ini kan software-software komersil ya, dan perusahaan kalau misalkan ingin menggunakan report-nya itu untuk internal pasti untuk berbayar dong, butuhnya berbayar dong. Tapi, jangan takut, ada juga kok komunitas yang mau, kayak membuka, apa namanya, semacam referensi itu loh, kalau misalkan pakai email mahasiswa itu bisa jadi gratis gitu loh. Bisa googling-googling juga.
Dan yang terakhir itu programming language yaitu Python sama R gitu. Ini dua programming skill ini ya maksud dua dua programming language ini yang biasa banget di job desk suatu data analis ya. Setidaknya familiar dengan Python atau R-Lab gitu loh. Jadi kalau misalkan kenapa saya juga taruh ini di terakhir karena ya sebelum kalian masuk ke Python atau R setidaknya empat ini tuh udah bisa gitu. Nah, kalau misalkan mau next levelnya itu bisa menggunakan Python atau R untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan di Excel atau SQL gitu loh. Karena mungkin ada keterbatasan mungkin di suatu data visualization itu karena dia itu terbatas ya pluginnya atau mungkin datanya nggak kebaca, makanya kita butuh programming language gitu. Nah, mungkin lanjut ini saya mau jelasin juga untuk analytical thinking dan business acumen ini kita memang butuh banyak praktis ya, butuh banyak latihan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ikut business case competition kalau misalkan teman-teman itu ingin mengasah dua ini atau yang ketiga ini juga sebenarnya bisa sih masuk ke dua ini gitu loh. Karena kan setiap saat kita kuliah itu pasti dapat tugas ya dari dosen ya dan pasti kita secara tidak langsung otodidakly uh, mengasah tiga skill ini dan dua skill ini pun juga terpicu gitu. Jadi sebenarnya ini soft skill ini bisa dipelajari secara sendiri dan selama kuliah itu pasti terasah gitu. Dan yang terakhir ini kalau untuk kelima skill ini hard skill ini kalian bisa banyak banget sebenarnya online course atau bootcamp bisa juga dari teman kuliah gitu yang mau ngajarin atau teman-teman mau nyari mentor itu bisa banget gitu loh. Nah oke mungkin itu aja untuk soft skill sama hard skill yang bisa aku share. Lanjut ke ini aku juga bikin diagram, bukan diagram sih kayak kuadran satu satu 2 3 4 mulai dari kanan atas ini untuk hard skill mungkin aku mulai dari sini. Teman-teman mungkin bisa belajar dari website namanya cognitiveclass.ai. Aku belajar di sini kebetulan juga mentorku yang ngasih websitenya gitu buat belajar dan aku juga cukup belajar banyak di sini kayak mungkin mulai dari data science atau mungkin data analytical atau software-software apa aja yang dipakai. Nah, juga ada W3 School, ini yang sempat aku tadi mention, ini tuh dia menyediakan dokumentasi SQL, dan kalau misalkan teman-teman emang mau belajar SQL, bisa banget dari situ. Terus ada juga Kaggle dan Stack Overflow, ini dua website yang dimana itu programmer atau data scientist gitu pasti berkecimpung di sini gitu loh. Stack Overflow juga pasti teman-teman kalau yang orang IT atau teknik yang mulai-mulai sekarang ngulik-ngulik ini pasti tahu lah ini ya Stack Overflow. Kalau Kaggle tuh biasanya lebih ke kompetisi sih. Cuman banyak juga modul-modul di sana yang kayak orang-orang tuh bikin modul jadi kayak bisa belajar di sana juga. Nah, untuk insight juga ini kebetulan ada Kutigo. Kalau misalkan teman-teman tahu Kutigo tuh pasti kan sering banget ya di Instagramnya tuh ngasih insight itu tentang gimana sih cara bikin visualisasi yang benar dan storytelling yang benar. Saya juga sering tahu dari situ kan, dari Mas Ari juga gitu. Terus ada YouTube favorit saya ini Alex the Analyst, mungkin teman-teman boleh cari di YouTube-nya aja orangnya kayak gimana gitu ya. Saya juga belajar ter-encourage untuk belajar data analis dari dia, dari beliau ya. Soalnya beliau tuh juga sebenarnya bukan jurusan yang privilege gitu. Jadi dia tuh dari jurusan kedokteran malah kan. Dia lulus jadi sarjana kedokteran tapi tiba-tiba banting ke data analis gitu. Dan itu cukup menginspirasi sih buat saya yang sebenarnya di privilege major tapi malas-malasan belajar. Yang terakhir itu ada Data Science Dojo, ini di LinkedIn juga ada. Dia tuh sering banget ngasih modul-modul dan insight-insight sih soal life of in data science or data analytical gitu. Nah, untuk soft skill sendiri sebenarnya ini yang tadi kayak aku bilang itu organizational experience dan workshop offline pun kalian bisa dapetin. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman belum udah pernah ini maksudnya bosen ya dengan kegiatan-kegiatan bisa buka LinkedIn Learning, itu banyak banget di situ kayak mulai dari gimana cara effectively communicate to audience juga ada videonya gitu loh. Dan yang terakhir untuk sertifikasi, aku pernah main di dua website ini, Bright Network sama Forage. Kalian boleh check out sendiri. Ini tuh semacam apa ya, platform buat perusahaan-perusahaan besar seperti KPMG, terus BCG itu naro semacam bisnis competition gitu, bukan bisnis competition kayak bisnis virtual internship, maaf. Jadi teman-teman dikasih semacam kelas gratis, diminta itu ada satu sampai 4 kelas itu di satu kelas itu nanti ada challenge-nya. Jadi teman-teman tuh bisa analisis data menggunakan Excel atau spreadsheet gitu dan membaca given task yang diberikan oleh mereka gitu. Yang terakhir itu juga ada Coursera.
Ini sebenarnya berbayar ya Coursera ya, tapi kalau misalkan emang kalian mau coba sertifikasi, coba aja yang free trial dulu yang 7 hari dan kalian kerjain tuh kebut-kebutan ya. Tapi dengan catatan ya kalian sudah pernah belajar di hard skill atau mungkin udah nyari insight juga dan soft skill juga gitu. Itu aja sih untuk 4 kuadran ini yang bisa aku share. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh di Q&A, boleh ditanya ya. Oke, lanjut untuk CV tips, mungkin kalian pernah apply juga ya sebagai data analis internship, apprentice gitu ya. Terus kayak kenapa sih saya tuh kok nggak pernah dipanggil ya interview ya? Apakah mungkin desain CV-nya jelek atau mungkin harus bahasa Inggris kah? Atau saya kurang banyak pengalaman? Nah mungkin di sini aku juga mau bahas apa itu CV ITS friendly ya. Teman-teman mungkin pernah lihat gambar ini di somewhere in Google. Soalnya aku juga ngambil dari Quora sih. Nggak apa-apa buat belajar kita juga. Nah ini contoh CV ATS friendly ya, sebelah kiri ini dia itu sangat berbeda yang tidak dengan ATS friendly. Nah di slide berikutnya aku bakal jelasin perbedaan dari CV ATS friendly dan CV yang tidak ATS friendly gitu. Kalau di sini kan kelihatan ya, di sini kan kayak ada barnya nih, ada logo-logo itu yang kayak di mana sistem ATS tuh tidak bisa membaca itu, jadi sistem jadi blunder gitu, kata kuncinya tuh apa, terus ini kenapa ada logo-logonya gitu loh. Nah ini CV ATS itu sebenarnya kepanjangan dari Applicant Tracking System yang dimana apa namanya, intinya itu kita menggunakan CV itu sebagai kata kunci untuk memudahkan sistem ya. Sistem tuh jadi lebih gampang membaca apa yang kita punya gitu loh. Kalau misalkan dilihat ya di sebelah kanan ini ada education level, terus kayak makan jurusan segala macam IP, terus ada pengalaman-pengalaman juga, terus ada dot-dotnya juga. Nah kalau misalkan teman-teman perhatikan gambar sebelah kanan dan kiri itu yang effectively emang kita tuh bikin pengalaman kita dalam bentuk dot-dot ya. Nah, kalau misalkan mau bentuk naratif pun sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman akan lebih mempermudah recruiter untuk membaca CV itu yang sudah di poin-poin saja seperti ini. Misalkan ini ada overhaul obsolete legacy bla 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 gitu kan. Kalau misalkan diperhatikan kan memang eh, kata kata pertamanya itu adalah verb 2 gitu, dan semuanya ini pun dia sama kan, analyze, created, build dan segala macam. Kenapa saya ini menggunakan bahasa Inggris karena kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia itu untuk sekarang ya, kalau misalkan teman-teman mau apply ke tech company atau media company itu jarang dilirik sih, tapi ya sebenarnya alangkah baiknya kita bikin dalam bahasa Inggris aja sih guys, biar apa, biar bisa dipakai di mana-mana gitu. Nah ini ada insightful site, mungkin aku mau share juga ke teman-teman, sebentar aku buka linknya ya. Ini aku mau kasih di chat, di kolom chat. Teman-teman bisa buka di situ, itu website di mana kita tuh bisa membuat CV attach friendly. Bisa di-download juga, ada template di situ. Dan ada tips-tipsnya gimana sih cara membuatnya gitu loh. Terus mungkin ini aja sih yang bisa aku kasih tahu soal CV ATS, nanti bisa ditanya aja kalau di Q&A bagaimana cara membuatnya, atau mungkin bisa ikut webinar Kultigo yang untuk membahas CV ATS ya mungkin ya Mas Ari ya. Oke lanjut. Nah setelah CV ATS tuh aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman soal case study before interview. Nah ini mungkin teman-teman bisa fokus ke garis horizontal ini, di mana teman-teman setelah submit CV yang CV ATS tadi itu pasti akan mengalami step-step ini gitu. Nah ini ada 2 titik putih, sebenarnya ini bisa terbalik ya, sebelum tes itu kalian HR interview dulu atau mungkin tes dulu gitu. Nah setelah 2 titik ini pasti akan terakhir itu ada user interview, dan setelah misalkan user interview kalian udah lolos pasti ada offering letter gitu. Nah untuk tes di sini aku mau bahas untuk tes yang sudah pernah saya alamin itu, yang sudah pernah saya jalanin itu. The most common buat data analis itu memang SQL query gitu. Dan yang kedua itu adalah Excel formulation. Nah, tapi yang di sini yang mau saya bahas itu yang ditebelin, nanti saya akan coba latihan di akhir itu. SQL query dan business case report ya, nanti saya coba bahas lebih dalam. Nah untuk yang keempat ini scholastic aptitude test atau SAT atau TPA, atau mungkin tes yang familiar di kuping tuh tes psikolog lah.
itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah terlalu tua ya, bukan terlalu tua juga sih, kayak dia tuh baru buka job buat data analyst tapi menggunakan tes lama gitu. Jadi sebenarnya agak kurang relevan, cuman ya nggak apa-apa sih dilanjutkan gitu ya. Tapi sebenarnya yang the most common tuh ya dua ini, SQL query sama Excel formulation. Mungkin aku mau lanjut untuk SR interview dan user interview ya. Jadi di sini tuh sebelum kalian diterima pasti ada yang namanya user interview sama HR interview. Yang duluan tuh pasti HR interview gitu. Jadi di sini tipsnya itu kalau misalkan buat teman-teman ya, di sini sebenarnya job desk HR interview itu mereka tuh pengen tahu kita tuh kayak gimana gitu loh. Terus motivasi kita mungkin atau hobi kita tuh sebenarnya apa gitu. Cocok nggak nih sama company culture-nya gitu. Terus juga kalian tuh pasti bakal ditanyain, kalian tuh tahu nggak sih bisnis kita tuh apa gitu, misalkan di perusahaan media itu bisnisnya apa gitu, yang sekarang yang kalian lamar tuh departemennya apa, kalian tahu nggak sih gitu kan. Terus pasti bakal ditanya juga achievement sama goals kalian gitu ya, mungkin 5 tahun ke depan tuh kalian mau jadi apa gitu, itu pasti bakal ditanyain kayak gitu. Nah tipsnya buat HR interview itu jangan pernah sekali-sekali bohong, do not fake, be yourself gitu. Bluffing during the HR interview should be avoided at all cost gitu. Maksudnya jangan pernah bohong dan kayak melebih-lebihkan sesuatu gitu. Terus juga tipsnya itu be enthusiastic atau interaktif with the hiring managers. Juga perhatiin juga cara berpakaian kalian gitu loh. Apa jangan sampai nggak sopan gitu loh. Membuat kesan HR tuh jadi turun drastis gitu. Jadi kayak HR juga jadi malas gitu interview kalian gitu. Lastly, have a smile on your face. Pastikan kalau misalkan emang interviewnya itu on cam harus buka kamera sesering mungkin senyum gitu, jangan cemberut terus gitu. Pengalaman pribadi sih gitu ya. Mungkin untuk user interview di sini lebih ke technical sama daily work, dan juga user itu pasti bakal nanya ya tentang pengalaman kalian gitu di previous experience mungkin, atau user kalau misalkan kalian belum punya pengalaman ya pasti ditanya, ini kamu di CV saya lihat punya portofolio, nanti ketika kalian itu tanya portofolionya sebisa mungkin jawab dengan sejujur-jujurnya itu bikinnya gimana gitu ya. Untuk user interview tips ini sebenarnya lebih ke teknikal sih. Jadi kalian tuh boleh show off skill kalian dan knowledge about your current applied role gitu. Tapi jangan terlihat terlalu sombong atau jangan overshare gitu ya. Biar user tuh juga nilainya, wah ini anak sombong ya. Terus kayak jangan deh, mungkin ntar sulit diajarin gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Sharingnya juga. Terus juga teman-teman bisa nih kasih tahu tell about your hard time gitu ketika membuat suatu portofolio atau previous work, dan gimana sih teman-teman nge-handle-nya gitu biar bisa selesai kerjaannya gitu. Itu boleh banget di-share. Terus juga show interest about the teknologi yang kita pakai dan yang mungkin perusahaannya pakai apa gitu ya, mungkin pakai Tableau atau pakai Power BI, itu boleh nanya gitu misal ke usernya. User pasti bakal jelasin dan senang hati kayak, oh berpikir oh berarti anak ini interest nih sama teknologi yang kita pakai sekarang gitu. Jadi bisa jadi konsiderasi mereka gitu. Dan terakhir ya jangan jangan sekali lagi tolong jangan bohong gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak pernah make, bilang aja nggak pernah make, tapi dengan catatan saya interest sama aplikasinya gitu, dan saya mau belajar gitu, pasti itu bakal jadi konsiderasi lagi sekali lagi ya. Nah user interview ini biasanya itu future manager kalian sih, atau superior kalian yang bakal nge-manage kalian saat proses internship gitu. Mungkin ini udah yang bisa aku share sih, kalau misalnya ada yang mau nanya nanti boleh aku lanjut. Nah, ini terakhir sesi terakhir yaitu case in data analytics. Pertama itu ada business case dan kedua SQL test. Dan di sini aku mau jelasin juga. Yang pertama ini business case nih. Misalkan narasinya begini. In order to optimize activities to create new source of incoming for PT ABC Industri and new growth engine outside of the current business model, we have several projects. One of them is Project X. As a part of digital transformation, this project aims to maintain quality justice in the media industry. Nah, ini soalnya. Ini narasi soalnya. Terus diminta kita tuh try to analyze the current company case and give your best answer. Terus ini juga ada technical rules-nya. Jawaban kita tuh nggak boleh lebih dari 3 halaman, excluding mungkin apa namanya lampiran gitu ya. Jadi intinya tuh 3 halaman yang komprehensif dan
Kalau misalkan mau naruh lampiran itu boleh, intinya begitu. Nah, ini nanti aku bahas setelah ini, dan aku mau jelasin juga nih soal SQL test. Nah, kalau soal SQL testnya ini contoh soal ya, contoh soal seperti ini. You were given two tables, kayak ada tabel A sama tabel B. Terus you are required to write SQL statement to answer the following question. Itu biasanya tuh pertanyaannya nanti ada di bawahnya tuh, bercabang gitu. Jadi siap-siap ya, kalau misalkan ada kalian dapat mungkin lamar di suatu company yang ada soal seperti ini, itu boleh banget kalian take notes ya, siap-siap prepare aja gitu. Terus nomor dua, ada peraturan seperti ini. You may browse on the internet to seek for reference, but the time limit is only 30 minutes and do pay attention to the submission time. Nah, ini sebenarnya pengalamanku sih. Jadi tesnya itu 30 menit. 30 menit dan soalnya ada lumayan banyak gitu. Jadi ada nilainya juga. Jadi harus benar-benar serius ngerjainnya gitu ya. Dan itu nanti aku coba kita coba latihan sih di akhir sesi ini. Mungkin aku boleh lanjut dulu bahas soal business case. Nah, ini tips on business case ini mungkin ya harus di keep in mind juga things yang harusnya kalian masukkan ke dalam paperwork kalian itu. Yang pertama itu problem identifikasi ya. Problem identification sama analysis itu harus ada ya. Mungkin ini seperti latar belakang dan ya mungkin 1, 2, 3 paragraf analisis kalian mengenai bisnis dan background company-nya. Ya, dan yang kedua itu pastikan kalian pemakai relevan data dan information ya. Jangan sampai masukinnya itu dari sumber yang tidak jelas dan yang tidak valid gitu. Dan yang ketiga itu problem solution and recommendation. Jadi setelah kalian analisis menggunakan uh, mungkin metode analisis kalian, tuh kasih rekomendasi juga. Terus juga di akhir paragraf kalian boleh naruh specific contribution that you will make shall be accepted during the team. Maksudnya di sini ya kalian tuh setelah bikin paperworknya itu kalian boleh naruh kontribusi apa ya kira-kira yang mau kalian kasih gitu ke perusahaan. Jadi ketika rekruter membaca tuh, oh anak ini ternyata mau kontribusi seperti ini gitu. Ini boleh semacam 200 sampai 300 kata lah, jadi nggak usah banyak-banyak juga gitu. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian mau bikin paperworknya itu, question yourself this. Tiga ini aja cukup sih, what, why, how gitu ya. Biasanya aku pakai 5W1H gitu ya. Tapi kalau sekarang cukup tiga ini aja sih. What is the basic method to analyze the current company business? Yang kedua, why should I give my recommendation to the company? Terus, how can I contribute to the company if I got the internship gitu. Nah, ini jawabannya ada di sebelah kanan. To answer pertanyaan-pertanyaan ini yang nomor satu, itu kalian boleh pakai metode SWOT atau pestle analysis gitu. Ini ada di Google banyak banget. Kalian juga pasti pernah dengar SWOT ya. Selama kuliah pasti pernah dengar lah inilah kalau misalkan di matkul apapun itu yang berhubungan dengan bisnis atau dengan analisis suatu mungkin kasus lah gitu ya. Mungkin aku juga mau share juga soal linknya itu. Aku share juga ya. Nah, ini ada linknya, teman-teman boleh buka. Itu lumayan bermanfaat. Aku sering-sering baca di situ untuk SWOT atau pestle analysis yang digunakan sebagai analisis bisnis gitu loh. Dan yang kedua mungkin rekomendasi ya. Rekomendasi ketika setelah kita selesai memberikan SWOT analisis, itu kita pasti diminta memberikan rekomendasi supaya analisis yang kita lakukan itu lebih mantap gitu loh guys. Jadi misalkan ini contohnya recommendation yang kita bikin itu bisa berupa poin sih sebenarnya, atau bisa berupa naratif seperti ini. Tergantung permintaan dari bisnis kayak paperworknya sih. Kalau misalkan kalian mau tulis poin-poin itu lebih enak sih, lebih singkat gitu. Kalau misalkan bentuk naratif bisa seperti ini, misalkan the company product strength is on the name of brand for the past decades. Misalkan ya PT Media X gitu, produknya ini gitu kan ya. Terus kita kasih rekomendasi, it is recommended to migrate the content that was previously still on the form of physical print to digital content dan that can carry a lot of interactive and colorful content. Itu kan termasuk rekomendasi setelah kita melakukan analisis kan gitu. Itu bagus banget sih kalau misalkan kalian naruh poin-poin atau enggak teks native seperti ini gitu. Dan yang ketiga, how can I contribute to the company if I got the internship? Nah, di sini ya yang tadi aku bilang itu kasih 200 sampai 300 kata lah muluk-muluk segitu. Tell your honest promise to the company based on your value or experience. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya.
ketika kalian selesai nih SWOT analysis sama recommendation udah dikasih, nah kalian boleh tuh tulis aja 200 sampai 300 kata. Contohnya kayak gini, saya percaya ilmu yang telah saya pelajari selama ini dapat menunjang kompetensi saya sebagai calon peserta magang data analis pada PT XYZ dengan mempertimbangkan validasi atau portofolio dan pengalaman saya sebelumnya yang sudah saya miliki dan memiliki keinginan terus belajar mencari ilmu pada bidang dan bakat saya apabila diterima di perusahaan ini gitu. Itu pun udah termasuk kontribusi sih. Jadi memikat hati para rekruter gitu loh intinya. Sampai situ sih ini sih yang udah pernah aku kerjain ya untuk business case. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya seperti apa, boleh aku open discuss. Dan yang terakhir aku mau bahas soal SQL test nih. Jadi SQL test ini misalkan kita dikasih table gitu ya. Ini kalau kecepatan maaf ya, boleh ditanya gitu ya, mungkin nanti. Kita dikasih dua tabel nih guys, ada tabel A sama tabel B. Kalau misalkan tabel A ini kan kita bisa lihat nih ada ID, ada register type, ada kota gitu ya. Terus tabel B itu ada transaction ID, ada ID, transaction type sama uh, jumlah amount lah, maksudnya amount kayak jumlah berapa besar gitu ya angkanya gitu. Nah dari sini kita bisa tahu kan ya kalau misalkan ini tuh sebenarnya data transaksi gitu kan. Dari nama tabel transaction type terus ada amount-nya. Berarti kan ini orang nih transfer atau deposit kan. Nah di tabel A ini ada tabel ID, register sama city gitu. Terus apa sih dari maksud tabel ini? Kalian mungkin bingung ya ini tabel apa gitu. Terus ini bisnisnya apa gitu. Tapi ya setelah kalian analisis 5 menit lah kalian udah tahu sebenarnya ini tabel apa gitu kan. Nah, misalkan pertanyaannya ini seperti ini, write an SQL statement to count the number of transaction per branch gitu. Jadi kita diminta buat SQL query yang dapat menampilkan perhitungan jumlah transaksi per kota. Jadi dari dua tabel ini kita diminta nih buat tampilin kayak mungkin nama kota sama berapa sih jumlah transaksi yang ada di kota itu. Intinya seperti itu. Nah, di sini aku sebenarnya mau ngasih SQL query-nya. Cuman aku mau ngasih challenge juga buat teman-teman. Uh, ini nih challenge-nya nih yang menarik nih. Whoever fast enough dan berani ngirim send the right answer. Ini tadi aku kira pakai Zoom private ya. Cuman kalau misalkan itu boleh langsung raise hand aja ke apa nanti admin Kultigo mungkin boleh minta bantuan ya. Kalau misalkan emang ada yang mau coba query-nya gitu ya. Apa namanya query-nya dikirim itu boleh banget kirim di chat gitu ya. Cepet-cepetan nih jadi dari sekarang gitu. Ini challenge seperti ini dapat 50.000 e-money gitu via OVO mungkin ShopeePay atau GoPay. Aku mau coba kasih challenge ke teman-teman gitu. Nah, sebenarnya aku juga sebenarnya mau ngasih jawaban juga sih. The answer will be given in the last minute in the middle of Q&A session gitu. Jadi sebelum teman-teman apa kalau misalkan belum ada yang tahu jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Nanti aku kasih tahu di akhir Q&A itu jawabannya seperti apa. Mungkin mungkin itu aja sih yang bisa aku share. Selanjutnya mungkin Q&A session admin Kultigo silakan waktu saya kembalikan. Oke. Wah, ini seru banget sih ini. Ada THR-nya nih sebelum kita masuk Lebaran. Oke. Yap. Yeah, it's really great ya, teman-teman. Karena I do agree beberapa hal, hampir semuanya memang untuk bagaimana kita bisa signing dalam hal untuk jadi data analitik, terutama step awalnya mungkin kita ke intern dulu ya, karena as a recruiter, jujur saya pribadi, saya juga sedang merekrut sebenarnya. Jadi hal-hal yang dicari untuk kandidat itu sebenarnya apa gitu, karena memang kayak instead of kita ngejelasin kita udah ikut bootcamp, kita udah ambil course bla bla bla, sebenarnya behind dari course-nya itu apa? Behind dari bootcamp-nya itu apa? What's business yang decision yang udah kalian bentuk supaya menghasilkan hasil yang bagus gitu. I do agree a lot di sana sih gitu. So basically aku pengen share juga, tapi mungkin nggak sekarang, mungkin next webinarnya gimana sih mengenai sudut pandang dari seorang recruiter terhadap kandidat-kandidat untuk data analis ataupun data scientist gitu. Mungkin next time. So
ya ini sesuai jadwal, kita 30 menit sampai 40 menit kita udah diajak oleh Kak Radia untuk nyelam gitu ya, sebenarnya gimana sih data analitik itu gitu, karena ya memang keren banget sih, saya akui. Nah ini tuh kita akan coba lihat sebenarnya, kita open ini ya, open question ya, Radian, untuk beberapa pertanyaan teman-teman di sini gitu sih. Oke, yang pertama, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, tanyain aja. Kita masih lama kok. Di sini dari Brian. Brian ada nggak Brian di sini ya? Dari Brian. Masih ada. Oh, masih ada nih. Bubur sedap. Oke. Nah, dari Brian, pertanyaannya itu adalah, halo Kak Radian, untuk role data analis, penting nggak kita punya portofolio tentang hypothesis testing, atau A/B testing, atau inferential statistik tentang web stickiness atau prediction rate gitu? Atau itu sudah masuk ranah data scientist? Oke, gimana itu Kak Radian untuk? Waduh. Bagaimana ini? Wah, oke, makasih banget. Ini tadi siapa? Brian yang udah nanya, untuk role data analyst penting dah kita punya portfolio tentang hypothesis testing, A/B testing, inference segala macam. Ya, itu singkat cerita, singkatnya penting banget, dan kalian boleh taruh itu di GitHub atau enggak mungkin di sebuah artikel namanya Medium ya. Jadi nanti waktu di CV itu kalian boleh banget taruh di portofolio gitu. Tulis aja hasil belajar kalian ya, A/B testing portofolio by misalkan by Brian gitu. Nanti saat teman-teman ditanya sama recruiter, itu kalian bisa tanggung jawab tuh dengan CV yang dengan kalian yang udah tulis ya. Jadi kalian boleh taruh di LinkedIn, mungkin di LinkedIn Post, atau mau ditaruh di GitHub, mau taruh di Kaggle, mau ditaruh di Medium. Sebanyak mungkin kalian taruh portofolio kalian tuh di repositori seperti itu ya, karena itu sangat berharga banget dan pasti bakal dilihat banyak orang ya. Medium kalian atau mungkin LinkedIn Post kalian, dan itu juga termasuk dalam apa namanya, personal branding ya namanya ya, itu namanya ya. Itu boleh banget Brian, dan itu penting banget sih untuk apa namanya, seorang data analis. Dan kalau misalkan itu masuk ke ranah data science, bener itu masuk ke ranah data science. Cuman ada data analis juga yang sebenarnya dapat job desk itu. Uh, Gimana Mas Ari? Ada juga kan yang data analis yang dapat job desk soal A/B testing dan inferential statistik. Jadi nggak apa-apa, pelajarin aja guys, soal segala macam itu, web stickiness dan segala macam, prediction shortnet itu sebenarnya data analis juga kadang ada yang disuruh diminta untuk melakukan hal itu. Tapi untuk level intern kayaknya nggak sedalam itu ya Mas ya, itu level full time ya. Iya, aku setuju sih, karena memang untuk yang A/B testing, hypothesis testing itu sih penting ya untuk jadiin porto kita gitu. Maksudnya um, instead of kalau kita ngerasa beberapa hal itu penting, sebenarnya itu semuanya penting, Brian gitu. Cuman yang jadi hal yang tadi si Karadian juga udah mention ya, yang penting itu dipertanggungjawabin, kayak behind the scene kenapa kita ngelakuin t-test, z-test, kemudian ngelakuin chi-square gitu. Itu tuh kalian harus tahu, karena ketika kalian meletakkan itu, nah itu akan ditanya tuh biasanya tuh gitu. Dan benar juga, karena beberapa ranah data analis, data scientist tuh kadang campur-campur, tergantung dengan company-nya. Jadi be ready aja, kalau ketika kalian masuk, misalnya pengen jadi data scientist, kok kerjanya data analis, atau kebalikannya. Ada yang data analis, kok ngelakuin machine learning dan segala macamnya gitu. Jadi ya be ready aja. Oke, nice. Kita checklist dulu. Pertanyaan kedua, dari Ken Saputra. Selamat siang, kenalkan saya Ken Saputra. Apakah kita harus membangun portofolio dulu untuk masuk dalam karir data science? Dan jika iya, apakah ada situs atau tempat di mana kita bisa membangun portofolio tersebut? Monggo. Oke, ini makasih Ken Saputra. Makasih pertanyaannya. Jadi harus mau portofolio oh iya, boleh boleh. Nih tadi di PPT ku ada sih, bentar aku balik ya.
Nah ini Ken Saputra kelihatan share screen ya? Good, good. Oh, kelihatan ya? Kayaknya share screen-nya mati. Oh mati ya? Aduh, maaf, maaf, maaf. Nah tadi balik ke diagram ini, Ken Saputra, teman-teman juga. Untuk membangun portofolio sebagai data science, data analyst sebenarnya cukup di satu website namanya Kaggle atau enggak di Coursera atau Forage. Nah itu sebenarnya udah ini sih udah banyak banget ya challenge-nya di situ. Kayak di situ juga ada competition, ada prediction machine learning, dan aku juga kemarin ikut lomba. Kalau misalkan di sini tahu Find IT, yang nyelenggarain itu UGM, itu ada lomba ya semacam data mining dan data scientist gitu juga. Itu ngeprediksi gaji karyawan berdasarkan job title gitu loh. Jadi untuk memulai karir data science di Kaggle ini udah banyak banget sih challenge-challenge. Jadi kalian bisa baca-baca gitu kayak rules-nya segala macam, dan banyak banget sih kayak orang yang udah nyoba prediksinya itu dan di apa namanya, di open source gitu, jadi ama orangnya gitu. Jadi kita bisa ngeliat codingan dia dan kita bisa belajar dari situ. Nah, ini termasuk website yang lumayan powerful dan useful banget buat kita yang mau mulai karir sebagai data analyst atau data science gitu. Dari Mas Ari sendiri bagaimana nih untuk Kaggle gitu? Iya sih. Kalau aku, Kaggle itu tempat buat kita ngoding dan tempat buat kita untuk share secara writing-nya atau explanation dari behind coding-nya itu juga bisa gitu. Tapi mungkin kalau aku juga boleh nambahin ya, ada juga yang medium. Jadi mungkin kalau yang tempat coding aja. Kemudian kalau untuk yang explanation-nya itu bisa di medium, khususnya di sana gitu. Jadi semakin banyak tempat kalian meletakin apanya, platform-platform untuk tulisan kalian ataupun insight kalian atau porto kalian, itu tuh ketika mereka search, itu page pertama akan muncul kayak Kaggle-nya ada, Medium-nya ada, GitHub-nya ada, Tableau-nya ada, plus semuanya ada. Kalau ada gitu tuh kayaknya si user ya, misalnya kayak data analis di company tersebut tuh ngelihat, wah ini anak nih oke juga nih, kita rekrut dulu, apa maksudnya kita kasih mereka chance untuk di interview gitu. Jadi itu sih tambahan dari aku. Oke, makasih Mas Ari. Boleh Thank you, mungkin thank you. langsung ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan titipan sih dari LinkedIn. Jadi ini dari Selin, dia bilang kayak, menurut kakak bagaimana sih menemukan perusahaan atau tempat magang yang baik untuk jadi tempat belajar? Karena kan kita intern kan pada dasarnya kayak ingin ngetes kemampuan kita, karena kita masih intern mungkin nggak dikasih yang terlalu tinggi, tapi juga masih relevan gitu dengan kebutuhan kita. Dan juga di sini dia bilang mention plus sedikit cuan. Hihihi. Waduh, udah nge-mention cuan maksudnya apa nih? Karena saya fokusnya ke cuannya doang nih. Oke, untuk mencari tempat intern ya, sebisa mungkin kalian ya research dulu perusahaannya sih. Kalau menurutku ya perusahaannya tuh bergerak di bidang apa, terus bisnisnya apa. Kalau bisnisnya itu seperti kayak berhubungan langsung dengan teknologi, itu saya bisa jamin 100%, bukan nggak 100% sih, maksudnya jamin tinggi lah persentasenya tuh pasti teknologi yang dipakainya itu juga makin maju gitu kan. Soalnya dia tech company dan pasti make tools-tools yang sempat tadi aku mention itu kayak mungkin SQL, Tableau, Power BI segala macam, dan itu pasti juga teman-teman yang intern di situ dapat kesempatan untuk mempelajari tools-tools itu supaya semakin mantap gitu loh belajarnya gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi ngomongin soal soal cuan ya, eh, aku nggak tahu ya, soalnya kan beberapa perusahaan tuh ada yang ngasih budget sekian ya, tergantung departemennya ya. Kalau misalkan untuk tech company itu ya apa ya, standarnya sih ya di bawah UMR guys. Di bawah UMR pasti ya, soalnya kan anak intern itu jarang dapat allowance di atas UMR karena pasti kena pajak gitu sih, yang setahuku ya begitu. Makanya anak intern tuh pasti di bawah UMR Jakarta ya. Di bawah UMR Jakarta di bawah 4,4, pokoknya rentangnya 2 sampai 4 lah segitulah kalau misalkan saya ngasih nilai ya, ngasih range harga segitu ya. Tapi ya tergantung lagi,
dari perusahaannya mau ngasih budget berapa sih. Ada juga kadang yang nggak di paid gitu. Ya pahit-pahitnya sih pahit-pahitnya sih ya dapat uang jajan ya uang transport sih gitu ya. Tapi ya nggak semua perusahaan sih begitu ya. Jadi good luck sih mencari perusahaan yang mau ngasih benefit banyak dan ngasih ilmu itu suatu suatu privilege banget buat intern gitu. Oke, boleh Mas Ali. Iya, 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 iya. Kalau untuk intern sih ya harapannya kita belajar aja ya. Maksudnya kalau ada cuan sih ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak ada ya sudah gitu. Tapi ya pertanyaannya sih ya ini mungkin penasarannya si Selin ya gitu. Tapi ya sebenarnya sih yang jadi patokan adalah mungkin the way kalian ikut intern adalah the way untuk kita supaya grow gitu sih. Untuk cuannya bonus lah. Oke. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ini dari UTHF, oke disamarkan namanya. Nah, oh namanya Lutfi di bawahnya. Lutfi, oke. Nama saya Lutfi. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan mencolok antara data scientist dan data analis apa ya? Nanti mungkin Seradian bisa 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 menjelaskan dari intern sebelumnya atau dari intern yang sekarang lagi di ini gelut ya. Dan juga untuk bekerja sebagai data analis, apakah lebih baik mengincar gelar S1 di jurusan yang mendukung atau hanya portofolio aja gitu. Oke. Ini yang mana dulu yang sejawab Mas? Aduh. Yang Agnes mungkin kali ya. Soalnya yang pertanyaan Lutfi ini sebenarnya ada di Google, cuma nanti saya coba jawab di akhir. Oke, Uh, ya kita ke Oke. Agnes dulu ya. Ya, Oke. ya, maaf ya Lutfi, nanti tapi pasti dijawab kok. Untuk magang menjadi data analis program aplikasi apa sih yang harus dikuasai? Oke, tadi sempat di-mention. Lalu apakah hanya dengan mengetahui dasar dari pemrograman itu, terutama bagi pemula sudah cukup menjadi modal untuk magang jadi data analis? Terima kasih. Oke, makasih Agnes pertanyaannya. Pertama balik lagi ke bentar ini masih share screen ya. Hilang ya? Hilang ya. Nah ini, yang sempat tadi aku mention Agnes, apa sih aplikasi yang misalnya tuh paling mendasar lah yang buat data analis. Kalau menurutku ya SQL sama Excel itu yang paling yang selama ini udah aku gonta-ganti perusahaan tuh maksudnya pasti pakai dua itu gitu kan. Excel jangan pernah ngelupain Excel karena itu powerful tools juga. Tetap pelajarin Excel. SQL apalagi SQL tuh makanan hari-harinya data analis lah, data scientist juga sih. Data analis tuh pasti pakai SQL tuh buat nge-extract data biar apa ya, biar nggak capek-capek nge-export spreadsheet mulu gitu ya. Jadi kita cukup bikin query panjang buat nampilin beberapa row of table gitu ya, supaya mudah diaplikasikan ke data visualisasi. Itu waktu saya di media company kemarin tuh seperti itu ya, kurang lebih data flow, workflow-nya. Jadi kita main di SQL dulu, sebelum main SQL sih sebenarnya bikin ERD dulu ya Mas Ari ya. Bikin segala macam itu tabel apa aja yang mau dikeluarin, disambung-sambungin, nah baru kita masuk ke query SQL. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran sama ERD itu apa, bisa ikut Q3 webinar berikutnya ya, Mas Ari ya. Betul, betul. Nah, terus apa sih yang dikuasai juga untuk pemrograman ya? Sudah cukup untuk menjadi modal menjadi data analis, cukup banget. Justru pemrogramannya itu kalau bisa itu bahasanya Python atau R ya. Dua ini tuh udah banyak banget package atau library-nya yang membantu kita tuh dalam wrangling data atau mungkin predicting data itu udah banyak banget, dan itu bisa dipelajari di banyak banget online course atau bootcamp, atau di YouTube pun juga banyak yang gratis juga ya. Itu jujur cukup banget buat jadi modal menjadi data analis gitu, Kak Agnes. Ini manggilnya Kak atau gimana? Semoga lebih tua dari saya. Kak Agnes aja ya gitu. Seperti itu sih Agnes. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi ya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini terakhir sih yang dari Lutfi. Oh iya, yang terakhir dari Lutfi ini sebenarnya data analis dan data scientist itu yang membedakan adalah job desk dari perusahaannya, enggak sih Mas?
Tapi di beberapa perusahaan juga ya tadi seperti Mas Ari bilang ada pekerjaan data analis itu yang merembet-rembet ke saintis ya. Ada juga yang data scientist juga ngerjain data analis. Tapi yang ketara ini tuh ya kalau data scientist itu lebih ke matematika sama programming statistik itu. Kalau data analis itu yang setahu saya itu lebih kuat ke business knowledge sama communication skill. Nah, untuk teknologinya ya sebenarnya sama sih. SQL juga, Python juga, Excel juga, Tableau juga. Nah, tapi yang ngebedain itu data scientist lebih banyak sih toolsnya itu seperti mungkin dia tuh pakai cloud engineering juga itu tuh mungkin framework namanya itu kalau misalnya kalian dengar eh PySpark ya atau apa ya? Itu bukan ya Mas ya? Apa sih namanya tuh? Aku lupa kalau data scientist tuh apa frameworknya tuh kalau nggak salah tuh ada ya. Dan itu ketika saya nongkrong ya sama tim data science tuh pasti ngomonginnya itu saya nggak paham itu apa gitu. Saya harus googling dulu itu. Itu ternyata itu frameworknya data scientist gitu kayak buat data mining gitu. Dia lebih ke data mining sih kalau data scientist dia kalau menurutku sih. Jadi penjelasannya mungkin boleh Mas Ari melengkapi. Iya, iya, boleh. Mungkin em, bukan ke definisinya data scientist, data analyst dulu ya. Kalau di Indonesia, kalau di luar mungkin ya sesuai dengan yang ada di Google kalian searching perbedaan antara keduanya. Tapi kalau di Indonesia, based on my experience juga dan beberapa temen yang aku tanyain di beberapa company di Indonesia, itu tuh mungkin lebih ke menggambarkan apakah perusahaannya itu ready atau enggak dari segi datanya. Data scientist ketika dia ingin ngelakuin predicting atau modeling, berarti dia akan harus mempersiapkan data-data yang untuk kita training datanya dalam bentuk model, kemudian kita testing itu butuh data yang lumayan banyak. Nah, kalau misalnya company-nya masih kecil, assuming datanya masih kecil juga, dan dia buka data scientist, nah itu udah absolutely kerjaan dia juga data analis gitu. Atau kalau mungkin sampai biar hemat gitu ya company-nya, data engineer juga gitu untuk yang menata datanya supaya serapi mungkin bisa dipakai beberapa stakeholder gitu. Jadi ya lebih lebih mempertanyakan dulu sih apakah company-nya ini memang siap atau belum untuk data scientist ataupun data analis sesuai dengan definisi yang ada di Google gitu sih. Oke, ya ini udah pertanyaan. Oke, udah semua pertanyaannya. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya juga boleh, tapi di sini aku mau nanya sih, kayak mau nanya ke Radian. Jadi, Yan, menurut lo selama di Kompas sebenarnya apa sih success matrix seorang data analis intern ketika kita mau selesai itu tuh apa sih yang bisa kamu share gitu terkait dengan kayak apa yang seharusnya data analis intern tuh lakuin supaya proyeknya itu berjalan dengan lancar gitu. Apa sih kayak penataan proyek itu tuh yang kamu lakuin tuh sehari-harinya itu yang kita lakuin dulu tuh sebenarnya pakai platform apa supaya bisa semuanya itu agile gitu sih. Oke, ini flashback berarti Mas ya waktu saya sama Mas Ari ya gitu ya. Teman-teman di sini Sukses. bayang gitu sebenarnya ini interaksinya nggak cuma intern doang tapi secara usernya juga kelihatan gitu. Iya, 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 iya. Kalau menurutku sukses metriknya itu pasti ya kalau seorang data analis itu kalau sukses metriknya tuh reportnya dipakai dan insight-nya tuh masuk gitu ya. ke, ke manager level tuh pasti insight-nya ada gitu kan. Nyari insight-nya itu apa dan dipakai dan laporan itu pasti dipakai terus gitu kan. Jadi itu kan sebuah satisfaction moment buat seorang data analis gitu ya. Nah, kalau untuk apa namanya? Tadi itu metode agile itu tadi sempat Mas Ari bilang kalau di Kompas dulu saya sama Mas Ari itu supaya komunikasinya enak itu kita tuh bikin workflow menggunakan Jira ya kalau nggak salah waktu itu. Kita pakai Kanban board ya itu ya. Jadi di situ tuh ada mungkin backlognya seperti apa, jadi sprint methodnya, jadi Coba seminggu tuh. boleh di share belum ya? Jira itu gimana? Kebayang. Oke oke, sebentar ya saya buka masih ada nggak nih? Aduh. Ya Jira di Google juga boleh di share kalau misalnya konfidensial. Iya, itu agak konfidensial sih Mas. Saya tidak berani share screen-nya. Bentar.
Wah, ini teman-teman yang baru join ini nanti bisa lihat videonya ya. Nanti di videonya Oke. di-record. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan Jira ya. Jadi di sini ada mungkin eh, sprint. Sprint itu maksudnya dalam 1 sampai 2 minggu ya Mas Ari. 1 sampai 14 hari itu misalkan ini version 1 tuh kita mau ngejar target goals apa gitu. Apakah progresnya udah kelar atau belum nanti bisa kelihatan di sini gitu. Nah, ini mungkin namanya roadmap. Kalau misalkan teman-teman nanti intern, kalau misalkan dapat seperti ini jangan kaget, nggak apa-apa. Saya juga waktu itu juga kaget sih. Eh, jadi ya misalkan kita di sini tuh dikasih nih bar biru ini kita tuh harus ngerjain project apa. Nanti waktu diklik tuh dia masuk ke sub seperti ini. Nanti yang tes-tes yang udah harus dikerjain tuh apa aja gitu di minggu pertama, di minggu kedua sampai ketiga. Biasanya sih ini 1 bulan ya. Ini di sini sih sepertinya sih 2 bulan sih ya. 2 bulan tuh harus kelar kerjaan apa aja gitu. Terus juga banyak juga di sini. Nah, ini yang tadi aku bilang ini Kanban project. Ini mungkin di sini ada to do, terus ada in progress sama review, terus ada yang udah kelar di gimana. Kalau waktu itu saya sama Mas Ari tuh kita bikin banyak banget to do-nya, banyak banget to do tuh, tapi nggak ada yang in progress. Tahu-tahu in progress udah kelar aja gitu ya gitu. Nah, surprisingnya di situ kan kita sebagai intern juga harus pay attention juga sama framework-framework seperti ini kan. Ini namanya Agile Scrum ya Mas Ari ya. Kalau Ya. menggunakan Jira ya. Hmm. Jadi itu teman-teman boleh nyari apa itu definisi Agile Scrum. Saya juga nggak tahu definisinya apa karena saya itu sering ya udah jalin aja tapi nggak tahu definisinya apa gitu kan. Ya udah mungkin sering-sering belajar gitu ya. Di sini kalau misalkan tuduhnya itu udah kelar kita bisa tarik ke in progress. Kalau misalkan in progressnya nanti manajer itu bakal ngelihat ya kita tuh udah selesai atau belum ketika udah digeser ke kode review. Ini sebenarnya nggak kode review, review aja sih. Nanti manajer itu bakal ngecek kerjaan kita itu dan nge-review kerjaan kita. Kalau misalkan ada revisi pasti nanti dibalikin lagi ke in progress gitu. Kalau misalkan emang menurut manajer udah pasti dimasukin ke done gitu. Jadi metode ini cukup membantu kita dalam daily work-nya gitu lebih teratur dan biar nggak lupa sih. Lebih ke itu aja sih menurutku ya workflow-nya Mas Ari. Seterusnya aku balikin ke Mas Ari bagaimana? Oke. Yap. Thank you banget. Ya, ini salah satu hal yang paling penting juga sih, karena jujur kalau kita kan mostly itu pada WFH gitu ya, sometimes gitu, dan nggak bisa ngeliatin sebenarnya pekerjaan atau micromanaging itu sebenarnya juga kurang bagus gitu. Selalu kayak ngelihat udah sampai mana gitu kan ya. Ya makanya dari itu kita ngelihatnya ya udah dari Jira tadi, oh ternyata Radian udah sampai sini ngerjainnya atau yang lain-lainnya gitu kan. Jadi kita bisa tahu kayak oke, kalau ada blocker atau permasalahan itu tuh pasti kayak senior levelnya akan langsung mention di boardnya juga gitu. Istilahnya kalau kita pakai WA untuk ada keperluan ini atau perubahan ini atau revisi ini kan nggak kelihatan tuh, daripada kita lihat WA, yang mending langsung di boardnya aja gitu. Oke, so I think itu aja untuk webinar kali ini. Ada masih yang mau bertanya lagi nggak dari teman-teman kita di sini? Kalau ada boleh sih, kiranya 1 atau 2 pertanyaan lagi gitu. Kalau mau open mic juga boleh. Oke. Mas Ari ini boleh minta bantuan nih. Kira-kira yang tadi challenge saya nih di Oh iya ya. chat udah lumayan banyak nih yang jawab nih. Oh iya benar-benar. Kita cek dulu ya di atas. Yang Oke, paling mendekati nih. Sebenarnya udah ada sih jawaban yang paling mendekati, Mas. iya. Ini nih ya dari pertama Adelina, tapi Adelina wah ini kurang lengkap. Jadi yang tadi siapa cepat dia dan kebetulan benar, maka dia akan dapat hadiahnya. Dan di sini ya ini Eki sih, Eki Krisyanto yang benar untuk query-nya gitu. Jadi behind the scene-nya kenapa query-nya kayak gitu ya, nanti kita akan bahas di webinar selanjutnya. Asik. Oke, nanti Oke. Chris nanti aku hubungin ya via WhatsApp gitu. Nanti dihubungin sama admin Kultigo untuk di ini kelanjutannya gitu. Oke Yan, thank you banget. Ada yang mau disampaikan nggak terakhir sebelum
kita tutup untuk Oh, presentasi. oke, ada Mas, ada Mas. Oke. Bentar, ini mesti saya kan ya. Ya. Nah, ini pembahasannya sebenarnya. Saya ngebahas juga. Nah, ini Eki sebenarnya beda sama saya nih ya. Cuman dia tuh pakai metode sum amount. Tapi itu sebenarnya yang diminta itu kan sebenarnya yang seperti Sorry, ini ya. ini apa nih? Count number of transaction. Oh, sorry, sorry. Ayo Mas Ari, Ya, bagaimana ya. ini? Saya sempat ngantuk. Oke, kita Ya, ya. ganti. Sorry, sorry ya Ki, Gak PHP. apa-apa, gak apa-apa Eki, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita ganti pemenangnya. Siapa nih yang pemenangnya? Lu deh yang milih. Aduh, oke. Sebenarnya ini M Hazim ini dia tuh pakai count tapi belum distinct ya. Nah, kenapa? Sebenarnya hampir hampir dapat ini ya countnya nih. Cuman kalau misalkan ditambahin distinct aja, cuman nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan query-nya itu count aja, dia tuh pasti Semarang ini double di bawah kan ya. Semarang satu gitu kan Mas ya. Kalau misalkan dipikir-pikir ya. Probably sih bisa kayak gitu. Heeh. Nah, tapi di sini bubur sedap ini dia masih some amount ya, agak belum tepat. Nah, tapi ini nih isi Adelina nih sebenarnya yang paling tepat Mas. Lihat coba kalau lihat tuh. Dia tuh hampir sama query sama aku dia. City Ada habis itu Lina di bagian distinct bawah ya. trans ID habis Hmm. itu from table A bla 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 di join pakai ID itu di group by satu gitu kan. Sebenarnya ini Adelina ini yang tepat ya, yang sesuai permintaan. Cuman nggak apa-apa tadi Eki nggak apa, tetap dihubungin aja admin Kultigo. Berarti jawaban yang benar itu Yo, punya Eki sama Eki tetap mendapat dan yang paling benar tetap ada Adelina gitu. Jadi tolong Mas Ari nanti hubungin Adelina sama Eki ya Mas. siap, siap. Untuk Nanti yang udah kita jawab terima kasih banget udah mau berpartisipasi di challenge-nya. Nggak apa-apa kita belajar di sini. yo. Oke, makasih yang udah mau jawab. Oke, Terakhir ini ya. sih Mas, ini terakhir banget nih, mohon maaf. Buat teman-teman kalau misalkan yang mau nyari intern itu yang masih undergraduate ya dan masih kuliah, boleh ngecek kampus Merdeka itu banyak banget di situ data analis role-nya ada banyak di situ. Dan tapi pastikan juga kalau kampus kalian itu di bawah naungan Kemendikbud sekali lagi ya, di bawah naungan Kemendikbud. Pastikan itu dan kalian bisa cari magang data analis itu banyak banget di situ. Nah, bukannya kapan tuh biasanya nanti akan diumumin ya sama fanpage kampus mereka, stay tune aja. Dan untuk for fresh graduate sama seekers yang masih mencari-cari internship juga, di LinkedIn itu sebenarnya banyak banget job data analis. Maximizing ini aja sih searching feature sama follow-follow talent acquisition account gitu. Misalkan kayak orang HR tuh di follow aja gitu. Sering biasanya ada tuh hidden job, hidden vacation ya Mas Ari ya di situ tuh Hmm. yang nggak ke post di LinkedIn tapi cuman orangnya aja yang ngepost gitu jadi makanya di job filter tuh nggak kedetek makanya cuman ininya aja buat followernya aja yang apa namanya yang dapat informasinya gitu jadi itu agak tricky sih dan terus tipsnya tuh keep connecting to others sama juga baca job desk ya teman-teman di sini baca job desk data analisa seperti apa kalau misalkan matching sama skill kalian kalian silakan apply sama juga hati-hati sama perusahaan yang agak shady yang maksudnya shady itu agak mencurigakan gitu masa intern ditagih pembayaran itu kan itu nggak mungkin banget ya soalnya itu bisa jadi scam gitu jadi hati-hati juga. Nah, selain LinkedIn juga ada Kaliber sama Jobstreet. Sebenarnya dua ini optional banget. Sebenarnya banyak juga job di sana ya. Kadang pun dari LinkedIn pun diopernya ke Jobstreet atau ke Kaliber gitu. Jadi it is okay sebenarnya punya 3 akun ini gitu ya buat portofolio kalian juga gitu. Dan lastly udah sih dari itu Mas Ari makasih yang kalau mau connect silakan di LinkedIn nanti cantumin di itu di kolom komentar. Oke, makasih teman-teman.